Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Farid Fatkur Rahmat dengan NIM 082111633062. Di sini saya akan menjelaskan hasil review saya untuk paper yang akan saya jadikan sebagai project UAS yang berjudulkan Machine Learning Based Diabetes Detection Model for False Negative Reduction. Jadi di sini paper ini memiliki tujuan untuk dengan menggunakan model machine learning itu dapat mendeteksi penyakit diabetes dan fokus mereka adalah untuk mengurangi false negative atau kesalahan sistem dalam memprediksi negatif atau yang salah gitu ya. Oke, kita masuk ke pendahuluan. Nah, pendahuluannya sendiri itu tentu saja dari diabetes. Diabetes mellitus sendiri adalah penyakit kronis dengan prevalensi global sebesar 8,8% yang diperkirakan akan meningkat menjadi 9,9% pada tahun 2045. Nah, penyakit ini dapat menyebabkan komplikasi serius seperti kebutaan dan gagal ginjal. Di samping itu, ada tantangan, yakni ketidakseimbangan dataset itu membuat model machine learning sering salah mengklasifikasikan pasien diabetes sebagai sehat yang meninggalkan padahal sakit ya di sini konteksnya yang meningkatkan risiko komplikasi serius. Nah, model machine learning yang digunakan di sini akhirnya untuk mengatasi tantangan tersebut juga ditambahkan data augmentation yakni SMOTE yang diharapkan mampu mendeteksi penyakit diabetes mellitus dengan baik seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke dataset. Dataset yang dilakukan di penelitian itu ada dua, yaitu PIMA Indian Diabetes Dataset dan Diabetes Dataset pada tahun 2019. Kedua dataset ada pada Kaggle, di mana PIMA Dataset sendiri memiliki 768 records atau baris dengan 8 fitur dan satu target, serta untuk dataset 2019 itu memiliki 952 record, 17 fitur dengan satu target. Nah, di sebelah kanan ada variabelnya sendiri, yakni untuk variabel yang ada di kiri adalah variabel dari Bima Indian Diabetes Dataset, sedangkan untuk variabel yang dari kanan adalah diabetes dataset pada tahun 2019. Nah, kalau yang dari Bima Diabetes, oh ya, ini untuk yang saya bold atau saya tebalkan adalah adalah variabel yang memiliki kemiripan atau sama dari kedua dataset tersebut. Nah, mungkin saya jelaskan satu-satu. Untuk variabel pertama yang sama, yakni ada age atau umur, lalu juga ada blood pressure pada dataset 5 dan BP level pada dataset 2019. Bedanya untuk blood pressure itu mereka beneran dalam ukuran Hg per milimeter, mmHg, ya seperti itu. Nah, sedangkan kalau dari BP level itu dia adalah string yang mana dia low, high, dan medium. Lalu ada BMI, BMI itu untuk menunjukkan berat badan. Lalu ada diabetes pedigree function atau DPF yang di sini disamakan dengan diabetes history, yakni variabel yang menunjukkan bahwa apakah ada history atau adakah keluarga yang pernah terjangkit diabetes atau yang memiliki riwayat diabetes seperti itu. Nah, terus juga ada pregnancies atau kehamilan. Lalu lanjut untuk yang berbeda di sini untuk diabetes 5 ada glukos atau glukosa, tingkat gula darah. Lalu skin thickness, ketebalan kulit, insulin, serta outcome atau target. Nah, yang berbeda dari diabetes dataset 2019 itu ada gender atau jenis kelamin, HBP. Terus physically active ini menandakan apakah dia aktif secara fisik atau tidak. Terus smoking ada merokok, alkohol, apakah minum alkohol, sleep berapa lama dia tidur, sound sleep berapa lama dia tidur secara nyenyak, regular medication apakah dia meminum obat secara teratur, junk food consumption, konsumsi makanan tidak sehat atau makanan
cepat saji, lalu stres, ada gestation diabetes sama frekuensi pipis gitu. Serta ada outcome juga yang sama ya. Outcome-nya adalah diabetes atau tidak. Next. Nah, kita masuk ke metodologi. Metodologi dari dua dataset tadi dilakukan data preprocessing. Tiga data preprocessing ini adalah remove null values atau menghilangkan missing value. Lalu juga ada normalisasi serta level encoding. Setelah selesai untuk dataset yang 2019 karena dinyatakan dalam paper itu tidak balance, akhirnya dilakukan data balancing menggunakan SMOTE yang selanjutnya di-split menjadi train dan test data. Nah, train dan tes ini nantinya akan masuk untuk dilatih di machine learning model. Di sini ada 7 yang tidak dimasukkan di situ, ada yang namanya naive Bayes, dan lalu dilatih kemudian baru dievaluasi. Nah, evaluasinya ada akurasi, confusion matrix, dan ROC curve. Nah, kita masuk ke mungkin kita di sini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, preprocessing ada beberapa teknik. Nah, di sini untuk normalisasinya mereka juga menggunakan data scaling dengan min-max scaler. Lalu untuk data balancing seperti yang saya jelaskan menggunakan MOTE, 7 modeling machine learning juga sudah saya jelaskan, dan model evaluation. Nah, kita masuk ke hasil eksperimen. Hasil eksperimennya sendiri bagaimana? Dari eksperimen yang dilakukan oleh peneliti, mereka membagi dua eksperimen. Eksperimen pertama adalah pemodelan machine learning yang dilakukan pada dataset PIMA, di mana akurasi tertinggi itu dengan split yang digunakan 7525 itu ada pada random forest, yakni sebesar 97,54%. Nah, dapat dilihat juga dari confusion matrix, itu model pada dataset ini memang sudah bagus untuk false negatifnya ya, di mana mereka mendapat 49 false negatif. Oke. Selanjutnya, untuk hasil eksperimen 2. Nah, untuk eksperimen 2 sendiri seperti yang saya jelaskan, mereka membagi dua. Di eksperimen 2 itu untuk diabetes dataset 2019. Mereka membagi dua lagi di dalam sini. Yang kiri itu yang telah diaugmentasi dan yang kanan itu yang belum diaugmentasi atau yang masih imbalance. Nah, kalau dari datasetnya sendiri itu dilihat akurasi tertinggi adalah 97,54% dengan split 70-30 pada yang telah dilakukan augmentasi. Sedangkan yang masih imbalance, linear regression memiliki akurasi tertinggi yakni sekitar 97%. Meskipun demikian, random forest juga memiliki akurasi yang tinggi, yakni akurasi tinggi kedua, dan juga dia cukup stabil dibandingkan model yang lain. Karena dia memiliki nilai 96% ini untuk tiga pembagian split seperti itu. Nah, untuk confusion matrixnya sendiri ditunjukkan bahwa data yang diaugmentasi membentuk model yang lebih baik untuk mereduksi FN. Bisa dilihat kalau yang di augmentasi itu lebih baik lah di sini disampaikannya. Nah, terakhir untuk cross validationnya sendiri itu bertujuan untuk mengevaluasi performa model secara apakah model ini konsisten apa enggak gitu. Dengan melihat perbandingan dari berbagai lipatan atau folds dari latihan uji. Nah, bisa dilihat di sini sebenarnya semuanya itu cukup stabil ya kalau dilihat itu. Kayak dari mungkin yang untuk Pima Indian dataset, kedua batang dari setiap bagian itu mirip. Itu artinya mereka stabil. Begitu pula untuk yang 2019. Nah, kesimpulannya penelitian yang dilakukan ini menunjukkan bahwa dataset yang tidak seimbang tadi meningkatkan risiko false negatif yang berbahaya dalam diagnosis diabetes, sehingga teknik SMOTE atau data augmentation itu sangat efektif untuk menyeimbangkan dataset, mengurangi dan juga efektif untuk mengurangi false negatif dan meningkatkan akurasi model. Random forest pada kasus ini adalah algoritma terbaik dengan akurasi 97,54%, diikuti SVM dan decision tree.
Oleh karena itu, mungkin di sini model random forest yang paling dianjurkan untuk digunakan. Nah, ini untuk sumber yang saya gunakan. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.